Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juri. Mohon izin perkenalkan, saya adalah Fajar Kuswantoro. Uh, saya awali cerita saya dengan waktu saya kuliah. Saya dulu kuliah sarjana di Institut Kesenian Jakarta. Saya masuk tahun 95 dan kemudian lulus tahun 2000. Kemudian saya mulai mengajar di KJ semenjak lulus, diawali dari asisten dosen. Kemudian saya pernah bekerja juga di TPI saat itu yang sudah berubah menjadi MNC TV. Kemudian setelah kerja di televisi selama 8 tahun, saya mengundurkan diri dan saya mulai dunia baru saya di animasi. Di animasi saya belajar dari nol, kemudian memulai usaha sendiri, membuat karya-karya, dan kemudian saya kuliah lagi S2 di IKJ juga, di Pasca Sarjana IKJ. Kemudian saya lulus tahun 2017 dan kemudian fokus di animasi tetap. Kemudian saya udah bikin karya lumayan banyak. Karya saya sudah hampir 300-an episode animasi yang sudah semuanya diupload di YouTube. Uh, Animasi saya juga sudah berkeliling buana dan sudah ada di beberapa negara juga. Kemudian saya juga tetap mengajar di KJ. Saya melakukan banyak penelitian tentang animasi dan kemudian saya juga mengajar tentang animasi pada saat ini. Cita-cita saya adalah ingin membuat film animasi yang berikan dampak pada masyarakat pada umumnya dan juga dampak pada industri film pada khususnya, sehingga saya sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa film dan kemudian menjadi dosen film, tidak hanya sekedar mengajar tapi juga memberikan dampak nyata secara keilmuan kepada industri film dan animasi yang saya cintai ini. Pada video penilaian cerdas ini saya akan menerangkan RPS mata kuliah yang saya ampu. Uh, saya ada mengampu beberapa kuliah, tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu berjudul Praproduksi Digital Aset. Jadi dalam salah satu produksi animasi, tahap animasi, kita harus membuat aset digital yang pada nantinya akan dibuat untuk berbagai keperluan produksi animasi, misalkan seperti karakter, properti, environment, dan seterusnya yang pada akhirnya nanti semua hasil itu akan digabung dan menjadi sebuah adegan, sebuah film. Begitu. Dalam mata kuliah ini pertemuan dilakukan dalam 16 kali pertemuan standar perkuliahan di Indonesia. Kita akan ada 14 pertemuan materi termasuk penugasan, dan kemudian ada satu pertemuan ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ada satu pertemuan ujian akhir semester di pertemuan terakhir. 16 kali pertemuan ini dibagi menjadi beberapa materi. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah memahami pengertian aset digital dalam konteks produksi konten multimedia dan animasi. Jadi kita inginnya mahasiswa mengerti apa itu aset digital dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian kedua adalah mengetahui alur kerja umum dalam produksi aset digital menggunakan perangkat lunak Blender. Kita akan menggunakan Blender sebagai alat produksinya. Dan yang terakhir adalah menyadari pentingnya pipeline produksi dalam proses kreatif dan teknis. Jadi memang produksi animasi itu tidak bisa dilakukan secara non linear ya, memang harus linear, urutannya harus pas, karena jika tidak maka produksi itu tidak, aset produksi tidak akan jadi dengan efektif dan efisien. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan diajarkan tentang produksi aset digital. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan mengajarkan software Blender berisi
sesi tentang interface dan navigation. Ini kita akan mengenali window-window yang ada di Blender dan kemudian bagaimana cara Blender bekerja. Oke, kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas modifier dan object properties, di mana sebuah benda atau aset atau objek dalam 3D animation itu kita bisa modif sesuai dengan apa yang kita mau melalui tools modifier. Kemudian ada yang pertemuan keempat kita akan belajar tentang modeling basic hard surface, di mana kita akan belajar tentang benda-benda yang tidak terdeformasi atau yang kaku lah katakanlah, misalkan meja, kursi, atau kemudian box gitu. Jadi ya benda-benda yang tidak bisa di deform. Kemudian di pertemuan kelima kita akan belajar tentang modeling basic organic, yaitu di mana lawan dari benda hard surface inilah benda-benda yang bisa terdeformasi seperti manusia, yang mana kita bisa bergerak dengan berbagai macam deform, tumbuhan, pohon. Itu akan kita belajar juga karena itu ada perbedaannya. Kemudian setelah itu kita akan belajar UV unwrapping atau texture painting, di mana kita belajar bagaimana menempelkan image ke dalam aset digital. Di pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang material, di mana kita bisa membentuk. Kita akan belajar bagaimana memberikan material kepada objek. Jadi kita bisa membentuk objek seperti kaca, besi, kayu, dan kemudian bentuk-bentuk lainnya atau material lainnya itu melalui prinsipal BSDF shader. Dan kemudian di pertemuan 8 kita akan belajar tentang procedural texturing, di mana kita bisa menempelkan tekstur ke dalam benda-benda 3 dimensi tersebut. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang shape key, di mana benda itu bisa melakukan morphing atau metamorfosis gitu, seperti mata kedip gitu. Jadi dia akan bermetamorfosis dari mata terbuka kemudian mata tertutup. Nah, itu disebut dengan shape key. Jadi ada shape key A, shape key B, dan kita akan belajar bagaimana bertransisi. Kemudian kita masuk ke pertemuan 10, di mana ini udah mulai lebih susah. Kita akan belajar karakter modeling, di mana kita membentuk manusia dari benar-benar box sampai jadi, itu diberlakukan di pertemuan 10. Kemudian di pertemuan 11 kita akan melakukan introduction kepada fisik, di mana Blender atau software 3D itu bisa memungkinkan kita membuat benda dengan kaitannya dengan fisika, misalkan gravitasi, power angin, kemudian power dari magnet, itu semua akan kita lakukan di situ. Dan di pertemuan ke-12 kita akan belajar membuat creating object, objek-objek yang misalkan objek-objek besar seperti gedung, kemudian jalan, dan seterusnya. Di pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang lampu, bagaimana kita memberikan cahaya kepada objek-objek yang sudah kita buat. Nah, itu akan kita lakukan di pertemuan ke-13. Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan ada penugasan, di mana kita membuat sebuah adegan yang mana mahasiswa harus memberikan objek-objek tersebut. Dan kemudian di pertemuan ke-15 kita akan ada evaluasi. Kita akan lihat bagaimana tugas-tugas yang sudah diberikan, dan kemudian kita memberikan nilai kepada mahasiswa. Dan kemudian kita berikan masukan juga di pertemuan 15, sehingga di pertemuan 16 tugas finalnya kita akan mendapatkan sebuah dunia yang utuh yang dibuat dengan aset-aset 3 dimensi. Itu adalah RPS yang saya gunakan pada saat pengajaran di animasi praproduksi aset digital. Ini mata kuliah ini masih berdiri sendiri. Nantinya dia akan digabung dengan pada semester berikut ada RPS lain yang merupakan sambungan dari mata kuliah ini.
Selamat pagi. Hari ini saya akan mengajarkan perkenalan tentang animasi tiga dimensi. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya animasi 2D dengan animasi tiga dimensi? Jadi gini, eh, zaman kita masih SD atau SMP, SMP kali ya. SMP kita mengenal grafik dengan seperti ini nih. Ya, ini sumbu X, ya kan? Dan ini sumbu Y. Betul begitu? Ya. Biasanya di dua sumbu ini kita ketemu yang namanya koordinat. Let's say misalkan ini koordinat 2, 1 dalam kurung begini kan. Nah, itu berarti koordinat di sumbu X-nya itu adalah 2. 1, 2. Dan koordinat sumbu Y itu adalah 1. 1. Nah, nanti akan ketemu titik di sini. Nah, inilah titik yang disebut dengan koordinat 2, 1. Nah, ini area ini disebut dengan 2D. Artinya cuma ada dua sumbu, dimensi, X dan Y. Lalu bagaimana dengan sumbu tiga dimensi? Di tiga dimensi kita mengenal ada tiga sumbu, yaitu X yang datar, Y, dan kemudian sumbu Z yang harusnya tuh tampaknya begini ya. Kedalamannya di sini. Tapi karena ini gambar, jadi kita akan miringin di sini. Set. Sumbu Z. Nah, inilah sumbu Z. Nah, nantinya sama koordinatnya sama kayak di 2D, tapi bedanya ini adalah 3 angka. Jadi misalkan ini ada 2, 1, 1. Nah, ini artinya kita ada 2 di sumbu X, kemudian 1 di sumbu Y, dan kemudian 1 di sumbu Z. Nah, 3 titik ini akan menghasilkan titik yang punya kedalaman di sini. Nah, jika dengan digabung dengan 7 titik yang lainnya, kita bisa mendapatkan sebuah kubus. Nah, ini ya disebut dengan 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu adalah 3 sumbu X, Y, Z. Itu yang perkenalan pertama dengan 3D. Sekarang kita akan lihat ke bagian softwarenya. Di software, seperti yang terlihat di layar, kita ada software bernama Blender. Blender ini merupakan software yang berada di internet, bentuknya open source, artinya kita bisa download gratis dan memanfaatkannya untuk berbagai macam keperluan tanpa harus membayar ke developernya. Nah, ini saya menggunakan Blender versi 4,2 dan langsung aja kita lihat di dalamnya. Kalau kita buka default, di dalam software ini kita ada 3 titik di sini. Nah, ini adalah yang garis merah, ini adalah sumbu X, seperti yang kita bahas tadi. Yang garis hijau ini adalah sumbu Y, dan sumbu Z-nya itulah yang ke atas. Ini kalau mau kita lihatin sumbunya ada di sini nih. Ya, jadi sekarang terlihat bahwa di sini ada 3 titik X, Y, Z. Berarti sesuai dengan penjelasan saya tadi, setiap titik dalam objek ini, di kubus ini, berarti dia punya koordinat dong. Iya, betul. Bahwa setiap titik dalam kubus ini punya koordinat. Ini kita lihat ya. Sekarang kita ke edit mode. Nah, terlihat di sini ada 3 titik. Sorry, ada 8 titik. Ini kalau kita ke ini, X-ray. Nah,
Kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, di manakah koordinatnya? Koordinatnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini akan ada informasi di sebelah sini. Setiap titik dalam 3D ini disebut dengan vertex. Ya. Di sini koordinat sumbunya adalah 1, minus 1, dan 1. Di sini terlihat. Ya, ini artinya titik ini berada di X1 positif. Di sini positif 0, 1. Kemudian Y-nya ini juga minus 1, artinya di titik ini dia minus 1, mundur di sini. Kalau ini kan ke depan, 1, 2, ini minus 1, minus 2, minus 3. Nah, ini yang sumbu X dan sumbu Y-nya, dan kemudian sumbu Z-nya itu adalah 1. Artinya dia positif ke atas 1. Titiknya berarti adalah 1, min 1, dan 1. Sementara di sini titiknya beda lagi. Karena dia sekarang ada di area yang belakang, negatif, maka sumbu X, Y-nya adalah minus 1, minus 1, dan 1. Seperti itu. Ini yang menggambarkan konsep dasar dari 3 dimensi. Nah, lalu apa aja pemanfaatan dari 3D? Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari 3D. Tapi kebanyakan yang saat ini lagi musim digunakan itulah untuk pembuatan film. Bisa juga untuk pembuatan serial. Nah, kita bisa membuat karakter-karakter yang dibuat dari konsep seperti ini. Ini saya kasih contoh ya, bahwa yang dari sesimpel ini, cuman sumbu 3 titik ini, kita bisa mendapatkan atau memodel atau membuat objek yang seperti ini. Ya, dengan konsep yang sama, konsep dari 3 titik tadi, kita bisa membuat model berupa bentuk orang. Ini terlihat, ini namanya tukang ojek. Nah, di sini kalau kita masukin lebih dalam lagi, sebenarnya dari bentuk muka ini terdiri dari vertex-vertex atau titik-titik yang sudah kita tentukan bentuknya. Nah, seperti yang kita lihat, sini kita bisa pilih di sini, ini adalah bentuk-bentuk dari vertex. Nih. Vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, dan masing-masing itu punya koordinatnya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi kebayangkan bahwa dari bentuk yang simple kotak tadi, kita bisa membuat bentuk yang lebih kompleks, dan pada akhirnya kita bisa membuat sebuah bentuk yang mirip manusia, walaupun bentuknya masih kartun ya. Nah, inilah pengenalan sederhana tentang konsep 3D, 3 dimensi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modifier di Blender. Jadi, ketika kita sudah punya objek dalam 3 dimensi ini, kita bisa memanipulasi keberadaan objek itu. Modifier ini sering banget dipakai dengan tujuan untuk meminimalisir resources yang kita gunakan di RAM komputer. Misalkan begini, di sini modifier itu ada di tab yang ini. Nah, di sini yang ada modifier, Anda tinggal klik aja, kemudian akan kita cek bagaimana efek dari modifier itu dalam objek ini. Let's say kemudian kita akan ganti modifier menjadi array di sini. Array itu pada bahasanya adalah list atau urutan ya. Nah,
Jadi array ini efeknya adalah jumlah dari objek. Jadi misalnya di countnya 5, berarti objeknya dari 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita bisa membuat objek itu berjarak dari titik relatifnya. Jadi kalau kita lebarin, nah sudah terlihat bahwa objek ini sudah menjadi 5. Jika kita panjangkan, dia akan menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini adalah modifier array. Dan cuman itu kita bisa menyusun arraynya ke dalam sumbu Y, sehingga ketika kita tambahkan sumbu Y, dia akan menjadi seperti ini. Dan ingat, ini semua awalnya adalah dari satu objek cube ini aja. Tapi dengan modifier array kita bisa melaksanakan duplikasi tanpa harus membuat objek baru lagi. Dan jika ini ditambahkan ini, maka kita bisa melihat bahwa ada relasi yang bergerak di sini. Oke, dan kemudian kita bisa membuat array ini berputar dengan bantuan benda lain. Sekarang saya tambahkan sebuah empty di sini, ditambahkan sini. Nah, empty itu terlihat ada di sini. Nah, untuk yang ini, kemudian kita akan balik ke modifier ini. Kemudian kita kasih objek-objek, objeknya adalah empty. Nah, sekarang ketika kita melakukan modifikasi terhadap objek empty yang sudah kita tunjuk tadi, maka kita bisa membuat manipulasi lagi. Nah, kita bisa melihat bahwa sekarang bendanya berputar dalam satu sumbu ini, dan kita bisa manipulasi lagi untuk mendapatkan lebih jelas lagi. Seperti ini. Nah, sekarang terlihat bahwa dia terlihat seperti anak tangga ya, yang memutar dan menuju ke atas. Nah, seperti ini. Dan amazingnya dari ini adalah benda ini bisa disusun sedemikian rupa hanya dengan bantuan satu cube dan satu tools modifier. Ini kehebatan dari salah satu array ini, dan nantinya itu filenya juga nggak akan jadi terlalu besar, tidak memerlukan resources RAM yang banyak, dan memberikan kemudahan pada saat render. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kita menggunakan sistem penilaian berbasiskan tugas. Jadi biasanya di fakultas kami menggunakan nilai tugas itu dengan proporsi yang paling besar. 40% untuk tugas, 30% untuk UASnya, dan 20% untuk UTS, dan terakhir adalah 10% untuk absensi. Kita menggunakan rangkaian-rangkaian penilaian itu untuk mengencourage mahasiswa memberikan effort terbaiknya buat memahami pelajaran-pelajaran ini. Tugas-tugas yang diberikan secara harian itu biasanya memacu mereka untuk belajar lebih dalam lagi. Sehingga menurut kami itu cara yang paling oke untuk membuat mahasiswa termotivasi dan terpacu untuk mempelajari materi kuliah ini dengan baik dan benar. Demikian sistem penilaian yang bisa saya sampaikan. Demikian video pengajaran yang saya buat untuk keperluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk keperluan sertifikasi dosen di tahun 2025. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan memberikan dampak yang terlihat dari apa yang sudah saya kerjakan selama belasan tahun di dunia pengajaran. Terima kasih. Saya Fajar Nuswantoro undur diri.